Saudara, pada pagi ini kita akan membahas Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengikuti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara, saya akan mengajukan beberapa kata kepada saudara dan meminta saudara memilih dengan spontan. Jangan terlalu banyak yang dipikirin. Begitu pikiran muncul, plak, apa gitu ya. Oke, pilihlah. Bertumbuh atau mujizat. Disiplin atau kebebasan. Memikul salib atau kenyamanan. Menginjili atau berkat. Pilihan sudah saudara jatuhkan dan saya juga tidak tahu apa yang saudara pilih. Tapi saya yakin lebih banyak memilih bagian yang terakhir. Mujizat, kebebasan, kenyamanan, berkat. Mengapa? Kalau dengar kata-kata seperti itu, hati menjadi lapang. Apalagi mendengar kata berkat. Beban berat menjadi ringan. Awan gelap menjadi terang benderang. Betul tidak? Tapi kalau mendengar kata yang di depan itu, bertumbuh, disiplin, memikul salib, menginjili, waduh, gak enak banget didengarnya. Kenapa saudara? Karena kata-kata itu identik dengan perintah, larangan, jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu. Gak cocok banget buat jiwa orang Kristen masa kini. Yang lebih senang, lebih longgar, banyak kebebasan, bukan? Gak cocok. Makanya saya terka akan lebih tidak dipilihlah bagian itu. Tapi tahukah saudara, bagian yang saya sebutkan di depan itu, bertumbuh, disiplin, memikul salib, atau menginjili, itu adalah bagian kehidupan seorang murid Kristus yang benar-benar murid. Bukan Kristen kaleng-kaleng. Apa sih yang disebut Kristen kaleng-kaleng? Kristen kaleng-kaleng itu Kristen yang asal-asalan. Kristen yang tidak berkualitas, Kristen imitasi, tidak sejati, tidak ori. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam pemikiran saya, orang Kristen kaleng-kaleng itu adalah orang Kristen yang kalau beribadah, berdoa, berpuasa, memberi persembahan, perpuluhan, mengharapkan berkat lebih banyak datang. Saudara, orang Kristen kaleng-kaleng itu punya konsep kalau hidup bersama Tuhan itu hidup dalam kenyamanan. Tanpa usaha keras sukses. Berkat-berkat selalu jatuh seperti hujan deras. Mujizat selalu terjadi. Itu orang Kristen kaleng-kaleng. Saudara, Kristen kaleng-kaleng itu seperti anak yang manja. Sedikit-sedikit merasa lelah, capek, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit merasa dibully, trauma, butuh healing. Healingnya ke Bali lagi 6 bulan. Saudara-saudara kerjanya baru 2 bulan di perusahaan, terus bilang saya butuh healing. Berapa lama? 6 bulan, keluar saja kamu. Saudara-saudara, orang Kristen kaleng-kaleng itu adalah orang Kristen yang kalau mendengar khotbah tentang kekudusan, tentang dosa, tentang murka Allah, pengadilan terakhir nanti, mager. Otak dan hatinya gak bergerak. Males dah dengar khotbah-khotbah seperti itu. Saudara, orang Kristen kaleng-kaleng itu orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Tapi tidak mempercayakan ruang-ruang privasinya kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu, jangan masuk bagian ini ya. No. Itu bagian saya. Saudara, orang Kristen kaleng-kaleng itu adalah orang Kristen yang meninggalkan gereja dan imannya kalau dia dapati Allah itu tidak sama dengan pikirannya. Dia ingin cari di dalam gereja manapun atau di agama manapun yang Allahnya sama dengan yang dia pikirkan. Berbeda saudara dengan orang Kristen yang benar-benar murid Yesus. Orang Kristen yang benar-benar murid Yesus
punya paradigma bahwa mengikut Yesus itu bukan soal kenyamanan. Tidak. Bukan juga soal mendapat sukses tanpa kerja keras. Atau mendapatkan berkat-berkat yang selalu muncul dalam dirinya. Atau mujizat yang selalu terjadi ketika dia memintanya. Orang Kristen yang benar-benar murid Yesus, saudara, adalah orang Kristen yang menyadari. Walaupun hidup bertambah sulit, walaupun doa tidak dijawab, walaupun mujizat tidak terjadi, dia tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Tidak ada yang bisa menggoyahkan imannya, walaupun jalan Allah tidak selalu dia bisa selami. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yuk. Waktu saya bicara gini, saudara udah mulai mengukur. Aku kaleng-kaleng enggak ya? Atau aku benar-benar murid? Saudara, saya berdoa, sementara saudara mendengarkan khotbah, Roh Kudus bekerja. Lalu Roh Kudus itu menyelidiki hati dan hidup saudara. Lalu saudara, ketika engkau mendengarkan suara Allah, lembutkanlah hatimu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, barangkali mulai bertanya, oke Pak, tapi bagaimana membedakan antara orang Kristen kaleng-kaleng dan orang Kristen yang benar-benar murid, orang Kristen sejati, agar saya bisa mengevaluasi diri saya. Selintas kasat mata bisa tahu ini kaleng-kaleng, ini enggak. Tetapi kebanyakan tidak bisa kita menentukan diri orang ini Kristen kaleng-kaleng, ini Kristen sejati, ini benar-benar murid. Enggak gampang. Kenapa enggak gampang, saudara? Enggak mudah membedakannya karena kedua-duanya beragama Kristen. Kedua-duanya mengaku orang Kristen. Kedua-duanya bisa rajin beribadah, bertahun-tahun tiap minggu ada di gereja. Dan lebih celaka lagi, dia adalah aktivis, dia pengurus, dia majelis, dia juga hamba Tuhan. Tapi saudara percaya bahwa seluruh orang ini adalah orang Kristen yang sejati murid Yesus? Belum tentu, bukan? Pasti ada yang kaleng-kaleng, bahkan mungkin yang lebih banyak adalah Kristen kaleng-kaleng. Sulit bukan membedakannya, jubahnya sama, bajunya sama, cara doanya bersama, bahasa rohnya juga sama. Bingung bukan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan sama seperti gandum dan ilalang yang ditabur di ladang yang sama. Seorang petani yang lihai pun gak bisa tahu yang mana ilalang, yang mana gandum. Sampai mereka bertumbuh, sampai mereka dewasa, baru ketahuan celaka ilalang ini, cabutlah. Tetapi orang Kristen baru jelas apakah dia orang Kristen kaleng-kaleng atau orang Kristen yang benar-benar murid Yesus. Ketika nanti di pengadilan terakhir di dalam kekekalan. Ketika Allah mengadili seluruh orang percaya dan tidak percaya. Baru ketahuanlah siapa yang betul-betul murid Kristus. Siapa yang kaleng-kaleng. Saudara, itu dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 7 ayat 22-23. Saya bacakan ya. Pada hari terakhir, kata Tuhan Yesus, banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini hari keterkejutan yang luar biasa. Ketika orang-orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan yang biasa bernubuat demi nama Tuhan, melakukan mujizat demi nama Tuhan, di pengadilan tahta terakhir ketika pintu surga ditutup, mereka tidak boleh masuk. Komplainlah mereka dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah apa? Mereka membanggakan pelayanan-pelayanan mereka. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah, bukan pernah, aku tidak pernah sama sekali tidak pernah mengenal engkau. Kenapa? Mereka sekalian pembuat kejahatan. Oh saudara, coba saudara bayangkan kalau engkau dan saya termasuk kelompok ini. Betapa kecewanya kita, betapa jengkelnya kita, betapa menyesalnya kita. Masa Tuhan kamu gak kenal saya? Masa Tuhan aku melayani di gereja begitu rupa? Masa Tuhan aku penyumbang terbanyak gereja ini? Tuhan, masa Tuhan aku memberi perpuluhan yang rajin tiap kali. Aku berdoa dan berpuasa. Masa Tuhan kau tidak kenal aku? Enyah kamu.
Kenapa? Karena dia kenal kita Kristen apa. Kristen kaleng-kaleng kah? Kristen benar-benar sejati murid Yesus kah? Aduh saudara, kalau engkau dan saya ada di sana, penyesalan sudah terlambat. It's too late. Saudara-saudara pasti seperti aku, engkau tidak ingin saat di pengadilan terakhir nanti kita ditolak. Kita tidak mau, bukan? Saat itu biar kita menjerit seperti apapun tidak ada kesempatan kedua. Tapi untung kita belum berdiri di tata pengadilan Tuhan. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Ayo kita pergunakan baik-baik. Dengarkan khotbah ini saudara. Ini khotbah yang mungkin saudara merasa aku tidak pengen dengar ini. Tapi ini engkau butuhkan. Sebelum pengadilan nanti menjudgment saudara dengan luar biasa. Dan judgmentnya itu betul-betul di final judgment. Mengejutkan sekali ketika kau diusir keluar. Saudara, khotbah ini selanjutnya barangkali cuma tersisa 30 menit lagi. Tapi dengarkan baik-baik. Karena ini akan mempengaruhi bukan cuma masa depanmu di dunia. Tapi masa depanmu di dalam kekekalan nanti. Satu waktu yang tidak pernah berujung. Begitu panjangnya dan tidak pernah berakhir. Dengarkan berita khotbah ini. Apa? Jadilah orang Kristen yang benar-benar murid Yesus. Bawa pulang itu. Jadilah orang Kristen yang benar-benar murid Yesus. Langsung saudara bertanya, tapi gimana Pak? Saya bisa tahu saya benar-benar orang Kristen yang menjadi murid Yesus atau orang Kristen kaleng-kaleng. Saudara-saudara, saya akan memberikan tanda-tanda bahwa seorang Kristen itu benar-benar murid Yesus. Ini yang Yesus katakan loh saudara, saya nggak lari dari Alkitab. Semuanya ada di kitab Yohanes. Yang pertama, orang Kristen itu hidup dalam firman Tuhan. Firman Yesus. Yohanes 8 ayat 31 yang tadi kita baca. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Orang Yahudi percaya pada dia. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, menjadi orang yang percaya kepada Yesus itu baik, tapi tidak cukup. Tidak cukupnya gimana? Karena kita belum tentu menjadi percaya yang sungguh-sungguh. Kecuali Tuhan Yesus berkata, kamu tetap tinggal dalam firman-Ku. Barulah kamu murid-Ku. Nah saudara, pada saat itu konteksnya adalah Tuhan sedang mengajar banyak orang. Orang-orang Yahudi terutama, banyak yang percaya mereka kepada Yesus. Tapi Yesus tidak percaya kepada mereka. Karena dia tahu sebentar lagi ketika dia melanjutkan pengajarannya, orang itu akan membantah dia. Tidak senang dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian menentang dia. Dan pada ayat terakhir dikatakan mereka akan membunuh dia. Bagaimana mungkin di awalnya percaya, terakhirnya mereka akan membunuh dia. Yesus tahu mereka tidak bisa dipercaya. Karena itu Yesus berkata, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Tetap di dalam firman, artinya tetap hidup di dalam firman. Tetap tinggal di dalam firman. Orang yang tetap tinggal di dalam firman, artinya firman itu ada di dalam dirinya. Tetap tinggal bukan berarti sekali-kali tinggal. Kalau sekali-kali tinggal namanya kos-kosan. Oke, hotel. Tapi kalau tetap tinggal seolah-olah sama seperti kita itu tinggal di rumah orang tua kita. Nggak bisa hari ini tinggal 2 bulan kita tinggalkan mereka. Marah mereka. Lalu datang lagi dan berkata, Ma, Pak, saya mau tinggal di sini. Enak kamu. Rumah ini ada aturan, tahu enggak? Kalau mau tinggal, tinggal terus. Nah, itu namanya tetap tinggal. Saudara, Tuhan mengatakan kalau kamu murid-muridku, benar-benar muridku, kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku. Nah saudara, inilah yang disebut pemuritan. Menjadi murid itu melakukan proses pemuritan, bukan? Menjalani proses pemuritan. Nah saudara, pemahaman tentang murid dan guru, student and teacher pada saat itu berbeda dengan sekarang. Dulu, kalau seseorang itu ingin menjadi murid seorang guru besar, dia harus datang dan memohon. Enggak otomatis diterima dan tidak ada hak dia untuk diterima. Tapi kalau gurunya menerima itu karena namanya anugerah.
kebaikan hati sang guru besar. Nah, sejak itulah murid harus meninggalkan ayah ibunya, hidup bersama gurunya. Hidup bersama gurunya. Karena itu jangan heran saudara, ketika Yesus memilih 12 murid, murid itu kemana-mana ikut bersama Yesus. Tinggal bersama Yesus, makan bersama Yesus, dan mendengarkan pengajaran Yesus. Kemudian menyimaknya, bertanya jawab dengan Yesus, melakukan pelayanan Yesus. Itu konsep murid dan guru pada saat itu. Nah, saudara bisa dibayangkan. Jadi menjadi seorang pengikut Yesus tidak sekedar percaya, mau gak mengikut dia, tinggal bersama-sama dengan dia. Ini yang disebut tinggal tetap dalam firman-Ku. Perkataan gurunya itu harus diperhatikan, disimak, dicerna. Paradigma yang dikeluarkan oleh gurunya, nilai-nilai hidup yang dikatakan oleh gurunya, dimasukkan ke dalam dirinya menjadi paradigma dia, nilai-nilai hidupnya dia. Sehingga pada akhirnya seorang murid akan menjadi sama seperti gurunya. Betapa kecewanya seorang guru ketika mendengar kabar bahwa murid yang sudah diluluskannya itu sekarang punya paradigma yang berlawanan dengan dia. Wow, pasti itu murid yang gagal, guru yang gagal. Akan menyesalkan dirinya. Saudara-saudara, jadi dengan konsep ini, kalau kita ingin menjadi Kristen yang benar-benar murid Yesus, kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Bukan sekali-sekali tinggal. Tidak cukup jadi orang Kristen cuma baca Alkitab 5 menit 1 hari. Tidak cukup 1 minggu cuma dengarkan khotbah. Selebihnya saudara berada di dalam dunia yang jahat, menggoda, menarik, dan cantik. Selebihnya paradigma dunia itu deras sekali. Gak bisa dibayangkan dengan derasnya hujan. Sekarang derasnya signal-signal digital itu masuk ke otakmu dan otakku. Menggoncang paradigma kita. Dia sangat menarik. Jatuh gak? Jatuh. Nah, saudara, kita perlu berendam di dalam firman Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan. Karena itu lekatlah, nempellah dengan firman Tuhan yang merupakan firman Yesus Kristus itu. Saya tidak mengatakan, Pak, kalau begitu saat teduh harus berapa menit, Pak? Saya kan punya kerjaan, anak-anak masih kecil, Pak. Tidak perlu pagi saat teduh itu. Sesuaikan dengan jam saudara. Kalau bisa siang ya siang, kalau habis lunch di kantor mau saat teduh bisa silakan. Kalau bisa malam jalankan. Tapi yang namanya saat teduh adalah satu saat yang benar-benar dikhususkan untuk mempunyai relasi dengan Tuhan. Selebihnya setelah saat teduh, setiap saudara berjalan, ingatlah ngobrol terus sama Tuhan. Itu namanya tinggal di dalam firman-Nya. Barulah murid seperti ini disebut murid yang benar-benar murid Kristus. Saudara, sayang sekali, tidak banyak orang Kristen yang bisa menghargai firman yang Yesus katakan, yaitu Alkitab. Saudara, saya telah menjadi orang Kristen 45 tahun. Hampir setiap pagi saya bergaul dengan Alkitab saya. Saudara-saudara, terkadang di kamar belajar saya, setelah membaca Alkitab, merenungkan, air mata saya menetes. Kenapa menetes? Ada getaran yang luar biasa di hati saya yang menimbulkan emosi yang tidak tertahan, naik ke atas kemudian menetes ke bawah. Apa itu? Keindahan firman. Saya sampai menjerit dan berkata, Tuhan, indah sekali perkataanmu. Terkadang firman Tuhan yang saya baca membungkamkan diri saya. Terhentak di situ, diam saya. Kemudian saya menutup mata dan berkata, firman-Mu benar Tuhan. Mengkoreksi aku habis-habisan. Firman. Saudara, terkadang di tengah-tengah perasaan putus asa, pergumulan yang berat, ketika membaca firman, saya bisa melotot dan berkata, Tuhan, terima kasih. Begitu menghiburkan firman-Mu Tuhan, luar biasa. Sampai motivator terbaik pun tak akan pernah memiliki satu kalimat seperti firman Tuhan, dahsyat dan ajaib. Kalau begitu kenapa disia-siakan? Apakah nanti di pengadilan terakhir nanti baru saudara tahu bahwa firman ini indah sekali? Saudara, saya pernah memakamkan seorang jemaat.
Setelah memimpin upacara kematian, penguburan selesai, lalu ada seorang ibu yang ikut dalam rombongan penguburan itu mendekati saya. Pak Beni, mau gak ambil waktu sebentar ngelihat kuburan suami saya? Oh ya, di mana ibu? Itu di bloknya situ, deket kok. Suami saya orang baik loh, saya Pak Beni belum pernah kenal. Oke, saya memang baru 3 tahun melayani jemaat itu. Suaminya sudah lebih lama meninggal. Jadi gak pernah ketemu bukan? Saudara, sampai di kuburan, dia bersimbuh di sana, langsung dia menangis. Saya tahu sedih sekali ibu itu. Dalam tangisannya dia berkata, Pak Beni, saya kehilangan seseorang yang mencintai saya luar biasa. Dia bilang lagi, kalau Pak Beni tahu suami saya orangnya baik sekali Pak, sabar. Gak pernah saya jumpai orang seperti dia lagi. Ibu berbahagia dong, punya suami sebaik itu. Setelah itu kami pulang. Saya balik ke gereja bukan? Setelah saya balik ke gereja, seorang pendeta berkata, Pak Beni tadi ngapain di kuburan? Dia cerita tentang suaminya ya. Iya, selalu kalau ketemu orang baru ditunjukkan kuburannya, cerita tentang kebaikan suaminya. Tapi tahukah Pak Beni, pada waktu mereka berumah tangga, ibu ini berantem terus. Dan memaki-maki suaminya di depan orang banyak, mempermalukannya. Sayang sekali, dia baru tahu suaminya baik setelah suaminya tiada. Saudara-saudara, sama seperti itu. Sayang sekali kalau engkau baru bisa menghargai kedahsyatan Alkitab, kekuatan perkataan Kristus, nilai keagungannya, power di dalamnya, kalau kita sudah berada di depan tahta pengadilan Tuhan. It's too late. Saudara-saudara, hampir 40 tahun saya jadi hamba Tuhan. Ada banyak pendeta saya kagumi. Tapi tidak ada satupun yang saya biarkan jadi idola saya. Tidak ada. Idola saya cuma satu. Sejak saya bertobat usia 20. Yesus. Aduh, saya kagum sekali. Kok ada pribadi seperti beliau? Kok ada pribadi yang secuci, sekudus? Kok ada pribadi yang tidak pernah berdusta? Kok ada pribadi yang tidak pernah jatuh dalam dosa tetapi mencintai orang berdosa? Kok ada pribadi yang mengejar aku ketika aku jadi anak jalanan, hidup dalam kegelapan? Kok ada pribadi yang mau mati buat aku sehingga aku diciptakannya menjadi baru? Yesus. Saudara-saudara, saya rindu sekali untuk terus menggali perkataan-perkataannya. Dan itulah tanda seorang Kristen yang sejati, benar-benar menjadi murid. Saudara, pernahkah engkau mencintai firman-Nya? Hidup dalam kebenarannya? Kalau belum, saya percaya Roh Kudus sedang menyelidiki hatimu. Dan dia ingin menarik engkau keluar dari cara hidup yang seperti itu. Sehingga engkau berkata, Tuhan, aku sekarang mulai mau hidup di dalam firman-Mu. Tinggal di dalam firman-Mu. Yang kedua, saudara, apa tanda-tanda seorang itu adalah orang Kristen yang benar-benar murid Yesus? Hidup merdeka dari segala keterikatan. Keterikatan apa? Gampang diterka. Keterikatan dosa bukan? Oke. Yesus berkata, dan kamu yang mau tinggal di dalam firman-Ku akan mengetahui kebenaran. Dari mana kebenaran itu tahu? Dari firman yang kita baca, dari firman yang kita dengar, firman Yesus Kristus. Dan kebenaran itu, kebenaran jadi pengetahuan kita di sini kan, akan memerdekakan kamu. Kita mulai bingung ya, kok pengetahuan bisa memerdekakan seseorang dari jerat dosa, dari keterikatan dosa, dari keterjajahan dosa, dari kecanduan dosa. Gimana nih logikanya? Perhatikan ya, kita tinggal di dalam firman. Firman itu mengajarkan kebenaran. Dan kebenaran itu akhirnya memerdekakan kita dari dosa. Kalau dipikir-pikir, logik aja saudara. Yuk saya berikan cerita. Seandainya
kita mulai membayangkan satu komunitas orang-orang purba di zaman batu. Entah berapa ribu tahun yang lalu. Orang-orang yang tinggal di goa di zaman batu. Nah saudara, kalau malam tentu mereka juga gelap, takut serangga, takut ular. Biasanya orang-orang di zaman batu mulai menyalakan api, bukan? Gimana mereka menyalakan api, nggak ada koreknya. Mereka punya pengetahuan. Mereka mulai mengambil batu-batu, batu api. Mulai mereka gosokkan sampai keluar percikan api. Kemudian mereka membakar daun-daunan. Hiduplah api. Tapi bisa juga saudara kayu diputar-putar di antara kayu. Maka akan keluar. Nah andai kata Tuhan mengutus seorang di antara kita, seorang insinyur elektro dari abad 21. Nah, pergilah kamu ke zaman batu. Kasihan mereka kehidupannya. Kehidupannya kayak apa Tuhan? Kamu tahu sendirilah. Kamu kan insinyur elektro. Ayo kasih tahu mereka. Nah, akhirnya tukang insinyur itu tiba-tiba masuk ke zaman batu. Plung! Ketemu RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat. Wah, disambut. Oh, Bapak insinyur abad 21. Wah keren dong, insinyur apa Pak? Insinyur elektro Pak. Apa ya arti elektro? Ya nggak tahu juga Pak, apa susah jelasinnya. Nah kemudian mulai dikenalkan di komunitas orang-orang zaman batu. Insinyur itu diterima. Nah malam tiba baru tahu cara mereka menyalakan api dengan batu atau dengan kayu. Lalu dia dengar ada suara sungai yang gemericik. Berarti nggak jauh dari sini ada sungai. Lalu dia bercita-cita akan mengajarkan satu pengetahuan, membuat listrik. Esoknya dikumpulkan komunitas itu. Mari kita pergi ke sungai. Mau ngapain Pak? Saya mau ngajarkan kalian membuat api dari air sungai. Nggak masuk di akal. Yang dia tahu api cara mematikannya dengan air. Maksud dari air keluar api. Sampai budak pun mereka nggak akan bisa mengerti, bukan? Tertutup otak mereka dengan kegelapan, tertutup dengan pengetahuan seperti itu. Tapi kemudian insinyur itu berkata, yuk kita bikin kincir angin. Kita bikin kincir baling-baling begitu. Nah taruh di sini. Wah, kemudian arus air itu dialirkan ke kincir. Lalu dari kincir dialirkan menuju kabel-kabel. Nah kita katakan sudah dibawa ada kabelnya sama bohlam di sana di goa. Saudara-saudara insinyur itu merubah tenaga atau energi yang ada di dalam aliran air sungai menjadi energi mekanik. Dari energi mekanik keluarlah energi listrik, akhirnya menyala. Begitu menyala, teriaklah orang-orang zaman purba itu. Wow, nyala, bagaimana mungkin? Wow, wah, kampung-kampung lain pada berkerumun. Dari air bisa nyala listrik. Malam menjadi terang benderang. Baru mereka tahu ribuan tahun terpenjara dengan kebodohan dan kegelapan. Ketika datang seseorang dengan pengetahuan yang benar, kegelapan dan kebutaan, kebodohan menyingkir. Pengetahuan bisa menyingkirkan kebodohan. Sama pengetahuan akan firman yang berupa kebenaran-kebenaran itu akan menyingkirkan keterikatan kita pada dosa. Itu sebabnya Yesus ingin sekali kita tinggal di dalam firman. Firman yang kita dengar itu akan berakumulasi menjadi iman. Iman itulah yang akan memerdekakan kita dari keterikatan. Keterikatan apa? Dosa. Dosa apa? Segala dosa. Entah itu iri hati, entah itu kelicikan, entah itu tipu daya, entah itu dusta, entah itu kemalasan. Atau keterikatan apa? Entah itu pornografi, seks bebas, perselingkuhan. Dia akan membebaskannya kalau kita ada di dalam firman. Perjudian online. Banyak sekali yang kita akan dibebaskan Tuhan. Waktu kita bebas, kita punya otoritas. Kalau kita berkata, kalau kita digoda, kita berkata, dosa, pergi keluar kamu. Aku tidak akan menuruti engkau.
Kita punya otoritas itu. Dari mana otoritas itu muncul? Dari firman, dari kebenaran yang kita dengar dari firman Tuhan. Saudara-saudara, penting sekali kita bergaul dengan firman, menjadi kebenaran, kemerdekaan memerdekakan kita. Jadi kita simpulkan, seorang murid, seorang Kristen yang sejati adalah murid Yesus yang sejati. Salah satu tandanya dia merdeka dari dosa. Pertanyaan segera muncul, mulai masuk di kepala kita. Pak, kalau gitu orang Kristen yang benar-benar murid Yesus gak bisa lagi berbuat dosa dong. Gak bisa jatuh dong Pak. Sebab kenapa saudara bertanya begini? Saudara frustrasi dengan diri saudara mungkin. Karena saudara sudah jadi Kristen yang merasa benar-benar. Sudah bertobat, lahir baru, kok jatuh lagi dalam dosa. Berarti aku Kristen kaleng-kaleng dong. Nah dengarkan. Saudara, orang Kristen yang telah benar-benar menjadi murid Yesus masih tetap bisa jatuh di dalam dosa. Masih. Tetapi bedakan antara kejatuhan dengan kecanduan. Itu beda sekali. Saudara, kejatuhan itu terjadinya sekali-sekali. Kecanduan itu setiap kali dan berulang kali menjadi satu kebiasaan, menjadi habit. Saudara, kejatuhan itu unsur godaannya ada dari luar. Yang menggoda, yang menarik begitu rupa sehingga jatuhlah murid yang sungguh-sungguh murid Kristus itu. Tetapi kalau kecanduan, unsur godaannya ada di dalam. Memang keinginan itu tidak pernah mati, bahkan subur. Dia menuruti keinginan yang ada di dalam, gak usah digoda. Kejatuhan itu dampaknya saudara satu penyesalan. Menyesal jatuh dalam dosa. Menyesal dan datang kepada Tuhan dengan ratapan lagi. Bapak, aku jatuh. Bapak, ampuni aku, menyesal. Tapi kalau kecanduan begitu jatuh saudara, dia menikmati lagi dan mencari kenikmatan yang lebih tinggi lagi. Beda bukan? Saudara, Allah mencari murid yang sungguh-sungguh murid, orang Kristen yang benar-benar murid. Jatuh bisa, masih bisa. Tapi penyesalan dan pembaruan dari Allah itu akan dia naik ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih tinggi lagi. Saudara, mari kita periksa diri kita. Apakah kita orang Kristen yang telah dimerdekakan oleh kebenaran Yesus Kristus? Atau tetap jatuh terus dan saudara hobi? Kalau demikian, maukah engkau terbuka akan pekerjaan Roh Kudus? Lalu berkata, Tuhan, perbarui aku. Aku lemah. Aku tak berdaya, tapi aku tahu Roh Kudus, kau roh yang kuat. Engkau akan menolong aku. Agar saudara dan saya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh murid Kristus. Terakhir saudara, apa tanda bahwa orang Kristen itu benar-benar murid Yesus? Yang ketiga, hidup berbuah banyak. Sekali lagi perkataan Yesus ini. Sekali lagi Injil Yohanes yang saya ambil. Yohanes 15 ayat 8, Yesus berkata, saya cerita dulu ya. Waktu dia mengatakan ini, dia berada dalam perjamuan terakhir. Dia tahu besok malam itu dia akan ditangkap, besok akan disalibkan. Dia akan memesan satu pesan penting kepada siapa? Murid-muridnya. Apa yang dipesankan? Ayat 15, pasal 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi tanda orang Kristen sejati yang benar-benar murid Kristus adalah dari dalam dirinya lahir buah. Dari kehidupannya itu muncul buah. Apa yang disebut buah? Buah adalah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan kepada sesama. Yang pada akhirnya sesama akan melihat dan kemudian memuji Tuhan. Saudara-saudara, di dalam ayat pasal 15 ini, Tuhan Yesus mengumpamakan murid-muridnya sebagai ranting pohon anggur. Dan Tuhan Yesus itu batang atau pokok pohon anggur. Saudara, setiap ranting yang coba melepaskan diri dari pokoknya pasti mati.
Karena dari pokoklah sumber makanan itu disalurkan. Dari pokoklah dia dikuatkan. Dari pokoklah dia dibesarkan. Dari pokoklah dia akan berbuah lebat. Karena itu harus nempel di pokok, bukan? Tetapi setelah berbuah lebat, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, itulah tandanya engkau muridku. Bisa kita simpulkan, setiap orang Kristen yang tidak berbuah bukan murid Yesus. Itu orang Kristen kaleng-kaleng, tiruan, asal-asalan. Apalagi kalau perbuatannya bukan cuma tidak ada baiknya, tapi begitu buruknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, buah apa yang harus keluar dari kehidupan Kristen yang benar-benar murid Yesus? Yang utama adalah hidup yang mengasihi sesama kita. Saya bacakan 2 ayat ya, Yohanes 13, 34, 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yesus bilang sama murid-muridnya. Dengan demikian dia berkata, semua orang akan tahu, everybody knows. Tahu apa? Bahwa kamu adalah muridku. Lucu bukan? Kita melakukan kebaikan semua orang tahu. Tahu apa? Bahwa kamu muridku. Loh, kok bisa nyambung kayak begitu sih? Ya itu jika kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, rupanya Yesus itu dikenal oleh orang banyak sebagai pribadi yang penuh kasih. Pada esensinya dia adalah Allah, kan? Allah itu adalah kasih. Kalau kasih hilang dari Allah itu bukan Allah. Karena Allah adalah kasih. Nah, ketika Yesus Kristus Allah menjadi manusia, kasih itu tidak hilang. Kasih itulah yang menyebabkan dia meninggalkan surga, datang ke dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Yang penuh dengan dosa. Kasih itulah yang membuat dia dengan sabar melayani seorang wanita Samaria di sumur Yakub yang hidup dalam kefrustrasian. Kasih itulah yang membuat ketika ada seorang wanita selingkuh, perempuan yang berzina ketangkep basah. Lalu orang-orang Yahudi, orang Farisi, orang ahli Taurat berkata, menurut hukum Musa wanita ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Menurut kamu gimana? Saudara, kasih itu yang menggerakkan Yesus. Sehingga dia berkata sama perempuan itu, pergilah, aku pun tidak menghukum engkau. Saudara, kasih itulah yang menggerakkan Yesus ketika dia mengajar dikelilingi orang banyak. Kemudian ada pengemis buta yang berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Murid-murid Yesus datang dan berkata, diam buta. Dalam hati mereka, berisik banget ini, gile. Yesus itu lagi ngajar penting. Lalu Yesus menoleh kepada mereka dan berkata, bawalah orang buta itu ke sini. Lalu apa yang Yesus lakukan? Dia mendekati orang buta dan berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan bagimu? Ya ampun, dia Allah yang besar. Sedang populer-populernya. Orang menanti pengajarannya. Sekarang orang buta dia ladeni. Apa yang engkau ingin aku lakukan bagimu? Rabi, sembuhkanlah mataku. Dicelikkan matanya. Karena apa? Karena dia mengasihi. Kenapa dia mau diadili dan ditangkap di Taman Getsemani? Karena dia adalah Allah yang kasih. Kenapa dia mau disalib? Karena dia adalah Allah yang kasih. Kita punya Allah yang kasih. Bagaimana mungkin kita menjadi muridnya tidak punya kasih? Aneh bin ajaib. Itu berarti kita Kristen kaleng-kaleng. Murid kaleng-kaleng. Saudara, kalau ada teman baik saudara yang kenal saudara sudah lama. Kalau ada mama papa, kalau saja anak saudara atau pasangan hidup saudara, pacar saudara yang sudah bergaul lama dengan saudara berkata begini, kamu orangnya egois ya. Saya gak kira loh, semakin kenal kamu saya tahu. Hidupmu cuma kamu aja isinya. Hati-hati. Kemungkinan orang itu benar. Saudara, ketika saya kelas 6 SD, mama saya ngobrol sama saya. Dia punya 5 anak laki semua, saya nomor 3. Dia berkata, Ben, di antara anak mami, yang paling egois adalah kamu.
mulutmu jahat sekali. Kamu tuh kalau punya dendam sama orang luar biasa. Kamu egois. Rubah nak. Saya sakit hati sekali. Mama yang saya sayangi menjudge kayak begitu. Tapi saya catat sampai sekarang gak hilang. Mama benar. Itu waktu saya berumur 12 tahun. Setelah saya bertemu dengan Yesus, saya perhatikan firman Yesus, pribadi Yesus. Saya tercengang. Hatinya penuh dengan kasih. Tidak ada orang yang melakukan kesalahan dan dosa yang dia maki-maki dan terus tinggalkan. Tidak ada. Dia mengasihi semua. Dia mencintai semua. Dia rela mengorbankan nyawanya bagi semua. Saudara, ciri murid yang sejati adalah punya kasih. Saudara, saya mau cerita di sebuah apotek. Ada seorang ibu muda sedang berdebat dengan kasir apotek. Kasir itu berkata, jadi gak bu? Ayo cepetan. Mahal betul. Obat juga mahal. Setengah aja dah. Oke. Uangnya tetap gak cukup. 1/4 boleh gak? Mana ada orang beli obat 1/4 bu? Pulang dulu lah. Yang antri udah banyak. Coba cari duit dulu. Ibu itu berbalik. Ibu muda. Lalu air matanya jatuh. Saudara, 4-5 baris dari iringan itu, ada seorang ibu tengah bayar terus menyaksikan dialog itu. Lalu ketika ibu itu keluar, dia lihat air matanya sudah terurai. Cepat ibu itu yang setengah bayar keluar. Lalu mengejar ibu itu di luar. Dia pegang bahunya, kaget sekali. Kenapa ibu nangis? Dia diam. Kenapa? Saya mau beli obat tapi uang saya nggak cukup. Siapa yang sakit? Anak saya. Dokter bilang harus masuk opname, tapi saya nggak punya duit. Akhirnya dokter berkata, ini tebus, jangan nggak ditebus, bahaya anak ibu. Tapi saya nggak punya uang bu. Nangis lagi. Saudara, ibu itu mengeluarkan dompetnya, mengambil lembaran ratusan ribu, 3 lembar, lalu berkata, ibu beli ini, ibu ambil ini ya, masuk lagi ke dalam, ayo. Kaget. Ibu siapa? Kita belum kenal, bagaimana ibu bisa kasih begini banyak? Gak apa-apa, ayo masuk sana. Katakan dulu kenapa ibu menolong saya. Lalu dia bilang begini, 20 tahunan yang lalu, aku pernah keluar di apotek yang sama. Pergi keluar dengan menangis. Karena aku juga tidak punya uang untuk menebus obat putraku. Tapi Tuhan Yesus menolong mereka. Sekarang mereka telah besar menjadi orang yang mapan. Tuhan Yesus baik. Pergilah. Lalu wanita itu menatap, dia memeluk ibu itu dan berkata, jarang orang seperti ibu. Betul. Di dunia yang penuh dengan ego, di dunia yang penuh dengan sikap yang hedonis, tidak peduli dengan orang lain, siapa yang mau mengasihi sesama? Bahkan di gereja pun, kebanyakan adalah orang-orang Kristen kaleng-kaleng. Tapi kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar murid Yesus. Supaya orang tahu kita murid Yesus, kita punya kasih pada mereka. Saudara, yuk kita rubah kekristenan kita. Bukan Kristen yang marah kepada Tuhan ketika berkat tidak turun. Bukan Kristen yang komplain pada Tuhan, sedikit-sedikit trauma butuh healing karena kita mempunyai fasilitas yang berkurang. Tapi biarlah kita menjadi orang yang dipenuhi kasih. Saudara-saudara, gak susah untuk mengasihi orang. Kadang-kadang cuma sederhana senyuman. Kadang-kadang cuma berkata selamat pagi. Kadang-kadang cuma berkata saya bisa bantu apa ya. Terakhir, saya mau katakan saudara,
Melakukan kebaikan dan kasih itu baik. Tapi tahukah saudara, kasih yang terbesar dari seorang Kristen yang benar-benar murid Yesus bukan pada waktu memberikan uang, bukan pada waktu menolong orang kesusahan. Itu baik. Tapi apa kasih yang tertinggi bentuknya? Ketika kita menyaksikan Yesus Kristus juru selamat kita pada orang-orang yang berdosa ini. Itulah kangtau terbesar buat dia. Sama seperti engkau dan saya, ketika kita hidup dalam kegelapan dosa, lalu ada orang yang menginjili kita dan kita bertobat, kita baru tahu ada Allah yang menyayangi. Itu kangtau terbesar. Saudara, kelak ketika kita di tahta pengadilan Tuhan, ketika Tuhan berkata, mari hambaku yang baik dan setia, masuklah engkau. Ada perjamuan yang sudah disiapkan Bapa kepadamu. Lalu kita masuk surga, lalu pintu surga dibuka oleh malaikat. Begitu kita masuk, orang-orang sudah menyambut kita, tentu saja yang kenal kita. Wow, brother, kamu ada di sini. Kita bingung, kok kamu ada di sini? Iya, syukur pada Tuhan. Aku ingat loh, dulu kamu baik sekali. Waktu aku sulit bayar uang kuliah, kamu pernah bayarin kan 1 semester, ingat gak? Duh, udah lupa. Lalu ada lagi barangkali bapak-bapak. Pak, masih kenal saya gak? Dulu anak saya sakit, bapak yang bawa ke dokter, bapak yang bayarin. Wow, kita terkejut lagi. Terus ada ibu-ibu berkata, bapak yang masukin anak saya kerja kan? Wih, kita bingung lagi. Tapi saudara, imajinasi itu menurut saya tidak akan terjadi. Tidak ada orang yang akan berterima kasih di surga dan berkata, kebaikan kamu, uang kamu, biaya kamu, itu yang kamu berikan, saya terima kasih ya. Karena di surga kita tidak lagi bicara soal uang, materi, enggak. Tapi saudara tahu apa yang dikatakan orang-orang itu? Mereka mengejar engkau, mereka memegang tanganmu, mereka ingin memelukmu dan berkata, tahu tidak bro, karena kamu mengabarkan Yesus kepadaku, aku ada di sini. Aduh, celakalah aku kalau engkau tidak menceritakan tentang juru selamat itu. Atau ada wanita berkata, Bapak ingat, saya cuma seorang PSK rendahan. Tapi ketika saya tidak punya uang, saya ada di emperan sembari menangis. Bapak datang pada saya dan mengabarkan Injil Kristus. Aduh Pak, saya orang gak berharga. Tapi Yesus mengasihi aku ada di sini. Saudara, pada akhirnya seorang murid itu akan berbuah apa? Menjadikan murid lain. Itulah yang Yesus katakan dalam Matius 28. Ayat 19-20. Pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Saudara, biar di hadapan Tuhan kita memohon, Tuhan jadikan aku orang Kristen yang benar-benar murid Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mengkoreksi kami dan Roh Kudus-Mu bekerja. Sekian tahun kami menjadi orang Kristen. Pengetahuan Alkitab kami terlalu sedikit. Pengetahuan kami akan firman-Mu terlalu dangkal. Itu sebabnya kami menjadi orang Kristen yang ingin sekali penuh dengan kenyamanan. Marah kalau doa tidak dikabulkan. Bingung kalau mujizat tidak terjadi. Karena kami orang Kristen kaleng-kaleng. Tapi hari ini firman-Mu menegur dan mengangkat kami. Kami harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Menjadi orang yang percaya. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh murid-Mu. Tuhan tolong kami. Agar di dalam hidup kami lekat dengan firman-Mu. Kami dimerdekakan dari keterikatan dosa. Dan kami hidup berbuah banyak untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa.